Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi. Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang. Masalah dari negara berkembang itu sendiri adalah tentang pengangguran. Pengangguran terjadi karena tidak sebandingnya jumlah tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada dan juga tingkat pendidikannya. Maka itu akan terjadi masalah pembangunan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu membahas tentang produk domestik bruto di periode tertentu. Apabila PDB pada saat itu lebih besar dibanding dengan PDB tahun sebelumnya, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian pertumbuhan ekonomi dan juga teori-teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto di suatu negara atau daerah. Kemudian, teori-teori pertumbuhan ekonomi itu ada 4. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang kedua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dan juga yang keempat, teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Pertumbuhan yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik, di mana dibawakan oleh Adam Smith dan juga David Ricardo. Menurut mereka ada 4 faktor yang mempengaruhi ekonomi klasik. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua yaitu barang modal. Yang ketiga, kekayaan alam dan luas tanah. Yang keempat, teknologi. Menurut ahli ekonomi klasik menyatakan bahwa terjadinya pertumbuhan ekonomi dilihat dari jumlah penduduknya. Pertumbuhan ekonomi dilihat tinggi jika jumlah penduduknya sedang sedikit, kekayaan alamnya luas, dan kemudian teknologinya tetap. Tetapi pertumbuhan ekonomi dilihat menurun atau rendah ketika produksi tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk penduduk. Kedua yaitu teori ekonomi Schumpeter. Peranan para pengusaha dengan wirausaha dalam teori ini sangat penting karena mereka melakukan inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan usahanya. Ada 2 investasi dalam teori ini, yaitu investasi otonom dan juga investasi terpengaruh. Investasi otonom terjadi dan timbul karena adanya kebutuhan modal, sedangkan investasi terpengaruh terjadi dan timbul karena adanya kenaikan pendapatan nasional. Menurut teori Schumpeter, apabila tingkat kemajuan ekonomi tinggi, maka akan menghambat kemajuan inovasi. Nah, apabila inovasi itu terhambat dan berada pada titik tertentu, maka akan terjadinya stationary state. Menurut teori Schumpeter ini berbeda dengan teori klasik. Teori klasik menyatakan stationary state terjadi ketika pertumbuhan ekonomi berada pada titik rendah. Sedangkan teori Schumpeter menyatakan stationary state terjadi ketika pertumbuhan ekonomi dalam keadaan tinggi. Yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini ada 2, yaitu teori pertumbuhan ekonomi Harold Domar dan juga teori pertumbuhan ekonomi Solow. Teori pertumbuhan ekonomi Harold Domar menyatakan investasi harus terus mengalami kenaikan agar terpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi Solow menyatakan dilihat dari faktor produksi. Faktor produksi teori pertumbuhan ekonomi Solow ini ada 3. Pertama, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan modal, dan juga pertumbuhan teknologi. Yang keempat yaitu teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Dalam teori pertumbuhan ekonomi ini ada beberapa tahap. Pertama, perekonomian tradisional. Kedua, perekonomian transisi. Ketiga, perekonomian lepas landas. Keempat, perekonomian menuju kedewasaan. Ciri dari perekonomian tradisional, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana dan hasil produksinya pun masih sangat rendah. Yang kedua, ciri dari perekonomian transisi, mereka sudah dapat melakukan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan. Yang ketiga, ciri dari perekonomian lepas landas yaitu sudah dapat menghasilkan barang yang lebih banyak sehingga hasil yang memuaskan. Yang keempat, ciri dari perekonomian menuju kedewasaan, tenaga kerja yang digunakan sudah sangat profesional dan mereka sudah beralih dari kegiatan pertanian menjadi kegiatan industri atau jasa. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi, rumusnya adalah PT sama dengan PD BRT PD BRT 1 dibagi PD BRT 1 dikali 100%.
di mana PT adalah pertumbuhan ekonomi periode T, PDBRT adalah produk domestik bruto real periode tahun T, dan PDBRT-1 adalah produk domestik bruto real periode tahun sebelumnya. Contoh, jika PDB real tahun 2012 dari negara X sebesar 1.450 triliun, sedangkan PDB real tahun 2011 adalah 1.250 triliun, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 atas dasar tahun 2011 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sama dengan 1.450 dikurangi 1.250 dibagi 1.250 dikali 100% sama dengan 16%. Jadi pertumbuhan ekonomi tahun 2012 atas dasar tahun 2011 adalah 16%. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto di suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Menurut Profesor Goulet dalam Todaro 2009, ada 3 nilai inti agar hidup lebih baik. Yang pertama, rezeki kehidupan. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, kebebasan dari perbudakan. Perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi. 1. Kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar daripada persentase kenaikan penduduk. Yang kedua, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Ketiga, kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Yang keempat, menekankan peningkatan kemakmuran. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, yang pertama, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Yang kedua, kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Yang ketiga, kenaikan GNP tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Yang keempat, menekankan peningkatan pendapatan per kapita.